Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita simak Market Review selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program hilirisasi mineral masih akan berjalan pada periode pemerintahan terpilih Prabowo Subianto. Nantinya hilirisasi akan menyasar pada komoditas mineral lainnya seperti bauksit, tembaga, dan timah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi saat ini. Bahlil menyebutkan sejumlah hilirisasi yang sudah berjalan saat ini seperti nikel akan terus ditingkatkan dan diperluas ke sejumlah komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, hingga timah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7%. Namun Bahlil menekankan dalam upaya percepatan hilirisasi, investasi yang dilakukan tentu mengedepankan bahan baku dari negeri sehingga industri dalam negeri yang sudah ada juga dapat tumbuh. Saya katakan bahwa hilirisasi ini kan sudah jalan. Nikel kan udah bagus. Sekarang kita hilirisasi di komoditas lain. Di bauksit, di tembaga, di timah. Nah, trigger untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, di 6 atau 7%, salah satu triggernya itulah hilirisasi. Diperlanjut gitu, di periode berikutnya? Lanjutlah. Kan Pak Prabowo ngomongnya hilirisasi gitu. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Presiden ke-7 RI itu menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel telah membawa lonjakan besar bagi penerima negara. Presiden menegaskan bahwa keuntungan tersebut tak hanya diraih oleh negara atau perusahaan yang bersangkutan, melainkan masyarakat lantaran pemerintah memungut ragam pajak, mulai dari pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, bea keluar, hingga penerima negara bukan pajak. Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini di Market Review, hilirisasi nikel berlanjut di pemerintahan baru. Sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Joko Wijayanto. Beliau adalah Wijayatno maksud kami, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi pemirsa. Baik Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Terima kasih, salam sehat juga. Baik, semangat terus. Baik, kalau kita bicara mengenai nampaknya kebijakan akan diestafetkan begitu ya ke pemerintahan berikutnya terkait dengan hilirisasi dari nikel sendiri. Dan nanti juga kemudian akan diluaskan tidak hanya spesifik di nikel tapi ke bauksit, kemudian juga timah begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat gestur ini Pak Joko? Ya, hilirisasi bagi kami suatu keharusan. Kita mendapatkan pendapatan dari nilai tambah, dan nilai tambah ini kita pergunakan untuk membangun negeri tercinta menuju tahun emas. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, tapi dari data-data yang kita miliki bahwa kontribusi dari sumber daya alam ini cukup besar, yaitu sekitar 8,2% terhadap PDB, dan kontribusi terhadap wilayah yang kaya akan mineral itu sangat signifikan, terlihat di 7 provinsi di daerah Sulawesi, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Papua Barat. Sehingga kita yakin bahwa dengan hilirisasi ini kita perlu membangun ke depan apa yang harus kita buat dengan sumber daya alam logam yang kita miliki ini. Karena yang kita rasakan, kita sudah lakukan, tapi penyerapan pasar dalam negeri masih sangat lemah. Kalau kita lihat timah, produksinya 80.000, terserap cuma 9.000. Kemudian kita lihat copper, terserap 200.000 ton, produksinya sudah 1,2. Yang laris manisnya masih batu bara,
dan nikel karena industri-industri midstreamnya sudah terbangun di daerah tambang. Nah, yang lain-lainnya masih menunggu untuk hilirisasi batu bara, sementara ini masih juga belum tercapai karena memang harga daripada hilirisasinya sangat mahal, dan mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini kita bisa realisasikan karena kita butuh dimetil etana, DME untuk membuat alkohol, untuk membuat pupuk fertilizer ini berasal dari gas yang dihasilkan dari hilirisasi batu bara. Baik, artinya kalau dari pelaku di industri pertambangan sendiri melihat terkait dengan keberlanjutan kebijakan hilirisasi ini melihat positif begitu ya, dan bisa saja kemudian memaksimalkan hilirisasi ini, tapi PR berikutnya adalah bagaimana menciptakan market dan juga membuat si produk olahan ataupun hilirisasi nanti ini juga memiliki harga yang sesuai dengan yang diinginkan oleh market, karena sejauh ini ketika kemudian dilakukan hilirisasi harganya masih mahal begitu ya Pak Joko ya? Ya, kalau mahal sih tidak, Ya. cuman orang pengen beli barang Indonesia murah, sehingga dibuat aturan lah, ada harga premium, ada harga biasa gitu ya. Tapi kita berjuang supaya kita, walaupun produk kita masih seperti saat ini, kita akan mencoba untuk mencapai produk harga premium karena Baik. kita bisa mempunyai kelebihan yang memadai. Baik, artinya dalam proses hilirisasi ini teman-teman di sektor pertambangan tidak ada masalah sama sekali ya? Sebenarnya ada masalah, yaitu masalah pendanaan. Baik. Kayak bauksit gitu kan agak terhenti, kemudian juga batu bara butuh biaya tinggi, belum ada yang berani menanam. Kemudian keluar tuntutan dari dunia untuk menjalankan ESG, yaitu environmental stewarding, kemudian kita minta social participation dan governance. Ini agak sukar karena ini adalah landasan untuk menuju SDGs, Sustainable Development Goals, gitu ya. Yang artinya bahwa pembangunan berkelanjutan ini tidak ada yang tertinggal, no one left behind lah gitu kalau kata orang-orang PBB. Betul, dan dari lembaga pembiayaan juga mensyaratkan itu ya, jika kemudian tata kelolanya belum ramah lingkungan begitu, itu yang akhirnya membuat mereka enggan untuk memberikan pendanaan, khususnya untuk beberapa sektor terkait dengan pertambangan begitu ya. Kita coba sisir satu persatu, dari pendanaan untuk di sektor pertambangan begitu ya, sejauh mana teman-teman di sektor pertambangan memang sudah melakukan praktek operasional gitu ya di lapangan begitu yang kemudian sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan gitu, agar pembiayaannya lancar sehingga kemudian teman-teman di industri pertambangan ini bisa dengan mudah begitu ya lompat kemudian masuk dan bergabung ke program hilirisasi yang akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Seperti apa Pak Joko? Ya, beberapa tambang yang sudah mapan sudah melaksanakan yang namanya energi bersih atau clean energy, seperti di Bali dia menggunakan hydro power plant, kemudian ada yang sedang berusaha mencampur energi baru terbarukan dengan energi konvensional yang menggunakan fosil, antara lain dengan merubah batu bara menjadi gas. Tetapi yang menjadi masalah industri kita, industri hilirisasi dari sumber daya alam ini diminta untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Dan ini antara pembiayaan energi dan dua hal yang saya ceritakan ini kira-kira kok tidak sejalan gitu. Karena kalau kita pakai energi bersih berarti kita akan membiayai industri kita mahal, sehingga kelebihannya belum tentu bisa mengurangi kemiskinan yang ada atau membuka lapangan pekerjaan yang ada. Gitu. Kemudian yang kedua, governance sebenarnya sudah dilakukan. Kita sudah transparan dengan adanya API oleh ESDM. Kita sudah mulai ada data streaming yang cukup. Tapi seperti sustainable report itu baru dimiliki oleh kurang lebih 34 perusahaan di Indonesia. Sehingga untuk menuju justifikasi bahwa kita sudah memulai ini juga perlu kampanye yang dari kita lakukan. Gitu. Baik.
Kan kita Baik. sudah memulai, dan ini mudahan menjadi inisiasi bagi perusahaan-perusahaan yang belum mampu melakukan, bisa Baik. dijadikan model gitu ya. Ya, dari berbagai macam effort yang sudah dilakukan sejauh mana ini kemudian semakin mendekati ke penyelesaian permasalahan untuk kemudian meyakinkan lembaga-lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan kepada teman-teman di industri pertambangan agar langsung dengan mudah begitu ya bisa ataupun bergabung dengan program hilirisasi yang akan digalakkan oleh pemerintah di sektor pertambangan mineral. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Joko dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Joko Wijayatno, saya akan sampaikan terlebih dahulu grafis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi terkait dengan komoditas mineral, to be exact nikel, nilai ekspornya di tahun 2015 mencapai 45 triliun rupiah, namun kemudian di tahun 2023 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 520 triliun rupiah. Kami peroleh datanya dari Kementerian SDM. Dan berikutnya adalah kami juga tampilkan data mengenai cadangan dan produksi nikel nasional dengan potensi formasi pembawaan nikel seluas 2 juta hektar, 800 ribu hektar yang sudah tereksplorasi dan menjadi izin usaha pertambangan. Kemudian total sumber daya nikel Indonesia mencapai 17,7 miliar ton biji dan 177,8 juta ton logam. Dan cadangan nikel Indonesia tercatat mencapai 5,2 miliar ton biji dan 57 juta ton logam. Dan jumlah cadangan tersebut setara dengan 23% cadangan nikel dunia. Baik, sebelum kita kemudian spesifik membahas mengenai mineral nikel, saya ingin masih mengupas terkait dengan permasalahan di teman-teman untuk menikmati ataupun bergabung dengan program pemerintah yaitu terkait dengan hilirisasi di komoditas pertambangan mineral begitu ya, yang kemudian akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya dan juga diperluas ke komoditas-komoditas mineral lainnya. Oke. Berbagai macam upaya saya percaya ini sudah dilakukan Pak Joko untuk mempermudahlah pembiayaan supaya proses hilirisasi ini yang memang membutuhkan investasi yang banyak begitu sudah tidak lagi menjadi isu. Tapi nampaknya ini kemudian masih menjadi isu. Tapi sejauh ini effortnya seperti apa dan perkembangannya seperti apa dan seberapa optimis teman-teman merasa bahwa terkait dengan permasalahan di pembiayaan ini akan terselesaikan Pak Joko? Ya, sebenarnya tambang ini akan hidup kalau biaya eksplorasinya ada, sehingga cadangan kita akan bertambah karena biji nikel ini kan non-renewable resources, tidak bisa kembali. Jadi kita perlu pendanaan untuk eksplorasinya dan pendanaan untuk hilirisasi. Nah, untuk operasi penambangannya sebenarnya kita sudah maju, sudah banyak bantuan dari pengusaha yang menanamkan uangnya, banyak perusahaan batubara juga switch menuju ke nikel dan sebagainya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan negara yang dari Cina itu menanam modal di sini dalam bentuk kerjasama seperti Tsingshan, Gunbuster dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa hilirisasinya sudah selesai, tetapi sekarang midstream industrinya belum terbentuk. Karena nilai terbesarnya adalah di midstream industrinya. Itu bisa menawarkan keuntungan luar biasa kalau nikel, ferronikel, kemudian nikel mate, kemudian yang dengan HPAL bisa menjadi produk-produk bateri. Sedangkan di ikon persen itu dijadikan stainless steel. Dan stainless steel-nya sekarang kalau sudah jadi mau dibikin apa? Ini masih tanda tanya apakah kita bikin pabrik panci seperti WMF di Jerman atau Schneider, apakah yang dari Inggris atau dari Solingen, itu kan punya nilai tinggi. Atau kita yang sehari-hari kita butuhkan itu alat-alat kesehatan yang masih jarum suntik untuk insulin aja satunya 2.500. Dan itu hanya dipakai sekali. Nah, kalau itu kita bisa gantikan dengan produk-produk yang kita bangun lewat industri midstream yang kita punyai, itu kita bisa menjadi
Hanya memang memerlukan modal dan penelitian. Karena kita ketahui bahwa penelitian untuk perindustrian maupun yang lain-lainnya masih sangat kecil anggarannya di pemerintah kita. Mungkin Pak Prabowo bisa menambah anggaran penelitiannya Baik. sehingga kita bisa menemukan kebutuhan pasar yang paling aku lah begitu. Baik, Ya. terkait dengan berbagai macam pembiayaan yang sudah dilakukan sejauh ini dari Himbara juga kemudian mungkin sudah melakukan pembiayaan ke sektor pertambangan begitu, tapi kemudian jumlahnya ya belum terlalu ideal begitu ya karena untuk eksplorasi saja ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi dalam pengembangan hilirisasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah terbuka terhadap investor asing untuk berkolaborasi dengan industri dalam negeri begitu. Bagaimana Anda melihat ini juga sebagai salah satu solusi lah terkait dengan permasalahan pembiayaan dan juga nanti akan memaksimalkan hilirisasi di pertambangan mineral, Pak Joko? Saya melihat itu ungkapan yang baik dari Pak Bahlil, bahwa sangat ditunggu juga investor dari luar masalah hilirisasi. Dan masalah utamanya adalah mereka butuh bahan baku, kita punya bahan baku, dan juga kita punya kesempatan untuk menjual bahan baku. Nah sekarang tinggal bagaimana titik temunya, yaitu melakukan diplomasi seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Amerika, kepada EU, dan kita juga berperan aktif lewat asosiasi-asosiasi yang di sini, kerjasama dengan para pemikir dari EU yang membuat konsep mengenai critical mineral dan sebagainya dalam rangka membuka ketertutupan di dalam investasi. Karena tanpa tambang, tanpa hasil tambang, kita tidak akan hidup. Jadi kita tetap dibutuhkan. Tapi supaya terjadi keterbukaan dan mereka betul-betul membutuhkan kan perlu dibicarakan. Baik. Dan inilah yang menjadi kunci kemampuan diplomasi kita yang tinggi sehingga kita bisa memperoleh foreign direct investment dengan mudah. Karena sebenarnya itu masalah subjektif. Kalau mau bicara nikel bersih, nikel kotor, tembaga bersih, tembaga kotor itu masalah subjektif sebenarnya. Baik. Tembaga is tembaga, nikel is nikel, timah is timah gitu ya. Dan produknya dibutuhkan oleh mereka. Kita sekarang bagaimana mempertemukan antara kebutuhan dan tuntutan mereka sehingga kita bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Betul, ya di sisi lain juga ini diharapkan dapat menjadi sebuah kerjasama yang dapat menguntungkan pelaku di dalam negeri, apakah itu kemudian buat pelaku usaha dan juga pemerintah juga begitu ya. Baik, pemerintah juga akan melakukan pengaturan agar nantinya komoditas mineral mentah untuk hilirisasi ini tetap dikelola oleh perusahaan dalam negeri. Tanggapan Anda seperti apa Pak Joko? Mungkin kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, kita harus jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, saya masih berbincang bersama Bapak Joko Wijayatno, Dewan Penasehat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Tadi disampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan agar nantinya komoditas mineral mentah untuk hilirisasi tetap dikelola oleh perusahaan dalam negeri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Joko? Ya, diharapkan perusahaan-perusahaan dari luar bukan beli bahan baku, tapi buatlah pabrik di sini, membuka lapangan pekerjaan dan keuntungannya dibagi dengan kita, karena mereka bayar pajak, kemudian ada bayar karyawan dan sebagainya, sehingga pertumbuhan ekonominya bisa dipercepat gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka hanya beli bahan baku setengah jadi, kita hanya menikmati nilai tambah yang ada dari bahan baku setengah jadi ya. Jadi kalau kita jadikan katakanlah stainless steel, itu baru 9 kali daripada nilai nikelnya gitu ya. Dan kalau kita bisa bikin mobil kan harga nikel 1 ton 30.000 US dollar. Kalau jadi mobil 50 kilo jadi 500 juta atau 1 miliar gitu kan. Di situ terlihat bagaimana keuntungan yang bisa dibangun sehingga kita harapkan ya kalau ke depan mobil listrik karena kita sudah ciptakan ekosistem, kemudian baterai kita buat,
Ya, sehingga mereka akan tergantung kepada produk-produk yang kita miliki gitu ya. Ini yang kita harapkan bisa banyak nanti memberikan lapangan kerja dan juga pertambahan dan Baik. nilai tambah yang kita inginkan. Ya, satu poin penting yang juga tadi Anda sampaikan Pak Joko terkait dengan hilirisasi ini kalau teman-teman di industri pertambangan siap-siap saja gitu ya, tapi bagaimana akhirnya dapat menciptakan market di dalam negeri sendiri gitu. Nah, dalam rangka untuk mendukung penciptaan market dalam negeri ini supaya nanti hilirisasi maksimal dan serapannya juga maksimal, tidak kemudian ada barang menganggur begitu. Itu apa saja upayanya dan sejauh mana potensi market untuk ekspor sendiri untuk barang-barang hilirisasi di sektor pertambangan mineral? Ini juga mungkin bisa jadi salah satu jawaban lah ketika kemudian demand di dalam negeri nggak banyak tapi ekspornya cukup banyak ya disalurkan ke sana gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat supaya terjadi keseimbangan lah. Sementara ini kan negara-negara industri belum mau berbagi nih. Adalah bahasa-bahasa pengaduan kepada WTO, kemudian ada aturan pajak khusus untuk produk-produk dari kita. Ini kita coba diskusikan supaya kita bisa menikmati apa yang menjadi hak kita. Tentunya kita juga siap berbagi dengan mereka, yaitu dengan membagikan produk-produk yang kita miliki. Karena selama ini memang yang menjadi harapan adalah Indonesia. Tapi ada juga yang belum rela melihat Indonesia maju. Nah ini masalahnya perlu kita sampaikan. Ayolah sama-sama. Dan sekarang waktunya bukan mereka mendikte kita, tapi kita berikan kesempatan, ayo sama-sama melakukan sesuatu bersama-sama. Gitu. Artinya mengedepankan suatu cooperation, bukan lagi competition. Gitu. Kolaborasi begitu ya Pak? Kolaborasi lah. Gitu. Sehingga kalau kita lihat, oke, teknologi harus kita bayar baik, tapi kan tidak semahal ini, tapi juga kita harus dihargai. Kita punya sumber daya alam yang mereka butuhkan, itu juga punya nilai, gitu kan. Tidak ada suatu keseimbangan daripada pembayaran dan penghasilan. Baik, Pak Joko. Ini kan, ya. Baik, ada hal yang menarik terkait dengan kemerosotan harga nikel global yang berkepanjangan. Ini memberikan tekanan lah ya pada produsen nikel di seluruh dunia dan akan memperdalam dominasi Indonesia dalam pasokan global. Sebetulnya sejauh mana ini mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal begitu oleh Indonesia di pasar global? Kalau meningkatkan produksi, kita sudah dibatasi oleh RKB ya. 260 juta ton produksi nikel kita. Sehingga kalau dinaikkan untuk mengejar pasar dunia, kita nggak bisa. Karena apa? Pertimbangan daripada RKB itu adalah teknis dan ekonomis. Kalau kita produksi banyak, ada pengaruh terhadap harga. Tapi sekarang bagaimana mengatur supaya kita tetap bisa mendapatkan pasar, tapi sebenarnya yang kita tuju kalau bisa pasar-pasar yang memang menjanjikan keuntungan. Dan keuntungan daripada produk kita adalah jarak ke tempat sentra-sentra industri lebih dekat dibanding kalau dari New Caledonia maupun dari Australia. Sehingga kita dapatkan kemudahan untuk mendapatkan pasar. Cuman tentu kita harus melakukan pemenuhan kebutuhan pasar atau kebutuhan global yang itu tidak mudah. Tapi kita sudah berusaha, beberapa perusahaan sudah mendapatkan sertifikasi dari CMM, dari lembaga-lembaga sertifikasi bahwa produk kita sudah produk bersih. Tapi belum semua, itu baru sebagian kecil. 3 atau 4 perusahaan dari 2.500 tambang kan. Ini yang perlu kita dorong supaya betul. PR yang besar sekali begitu ya. Dan kalau juga pengawasan yang perlu dilakukan, yang ini merupakan tupoksi dari pemerintah. Karena pemerintah mempunyai inspektur untuk memeriksa dan jumlahnya masih sangat kecil, sekitar 600 orang untuk 2.500 tambang. Ya tambang satu ke tambang lain jaraknya 500 kilo. Ya perlu dipikirkan bagaimana membangun sistem agar kontrolnya bisa self-assessment, kemudian diverifikasi oleh inspektur atau bagaimana. Yang mengetahui adalah beliau-beliau yang di regulator. Yang kedua adalah kemudahan di dalam regulasinya, juga membuat kemudahan untuk usahanya.
dan juga kepastian berusahanya harus kita ciptakan sehingga kemudahan berusaha akan semakin baik di Indonesia. Baik, oke. Pak Joko, yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya menciptakan ekosistem ya dari teman-teman memproduksi pertambangan mineral ataupun produk-produk pertambangan mineral di sisi market juga menyerap dengan maksimal. Kemudian pemerintah sebagai salah satu bagian dari ekosistem ini juga memberikan dukungan lah. Kalau kita lihat skupnya secara lebih besar, proyek strategis nasional terutama menjaga rantai pasokan industri baterai electric vehicle yang rentan terhadap volatilitas harga, risiko geopolitik, kemudian juga ada disrupsi teknologi dan kebijakan proteksionis pemerintah negara lain. Seperti apa itu kemudian menjadi challenge ke depan, Pak Joko? Ini pertanyaan saya yang terakhir, tapi kemudian mohon dijawab dengan singkat karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Joko. Ya, kita harus mencoba meningkatkan penelitian kita satu. Kedua, kita coba sesuaikan penelitian kita dengan tuntutan pasar. Tiga, aktifan akademisi atau pentahelix yang ada di Indonesia. Karena semuanya akan mempengaruhi perjalanan dari industri kita. Jadi kita perlu tanggap terhadap tuntutan global, tapi juga jangan meninggalkan kearifan lokal. Kita adanya begini, lalu kita perbaiki tuntutan global dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga kita bisa memenuhi mereka apa yang mereka butuhkan. Karena pasti mereka butuh kita loh. Baik. Mining for life. Semua orang butuh untuk mining for kehidupan lah. Itu Betul. saya yakin. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya juga dari pertambangan mineral ini dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal kepada pendapatan negara dan juga serapan tenaga kerja begitu ya seperti yang Anda tadi sampaikan. Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami, waktu kita sangat terbatas. Kita berbincang lagi lain waktu ya Pak Joko ya. Ya, saya nunggu undangannya Mas. Baik, Diki, baik. Karena Sudah lama nggak ngobrol ya Pak. jarang. Baik, Ya, oke. kita berbincang lagi lain waktu Pak Joko. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, terima kasih para pemirsa, terima kasih Mas Vicky. Baik, ya pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena saat lagi kami akan membahas hal lain mengenai pembelian rumah bebas PPN yang diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Kami akan segera kembali.